Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan riwayat orang kudus, yaitu Santo Bartolomeus. Bartolomeus berarti anak Tolmai. Dalam Perjanjian Baru, nama Bartolomeus ditemukan dalam ketiga Injil sinoptik, yaitu Matius 10 ayat 3, Markus 3 ayat 18, dan Lukas 6 ayat 14. Juga di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 13. Ia bukanlah seorang nelayan seperti keempat rasul lain, Andreas, Yohanes, Simon, dan Filipus, yang berasal dari Betsaida dan dikenal sebagai nelayan Tasik Genesaret. Ia seorang petani karena berasal dari Kana, sebuah kampung yang cukup jauh dari Tasik Genesaret. Nama ayahnya Tolmai, yang berarti petani. Dua alasan itu diperkuat oleh peristiwa pertemuannya dengan Filipus di kebunnya di bawah pohon ara. Dalam Yohanes 1 ayat 45 sampai 51. Yohanes dalam Injilnya menggambarkan Bartolomeus sebagai seorang yang jujur dan tulus. Bahkan oleh Yesus dia disebut orang Israel sejati, yang kemudian menjadi murid setia Yesus. Pada peristiwa penampakan Yesus kepada 7 orang rasulnya di tepi danau Tiberias, Nathanael juga hadir menyaksikan peristiwa itu. Pada hari Pentakosta, oleh kekuatan Roh Kudus, Bartolomeus menjadi salah satu pendekar gereja yang mewartakan Injil ke berbagai tempat. Catatan-catatan gereja lainnya tentang periode berbicara tentang Bartolomeus yang mewartakan Injil di Hierapolis, Asia Kecil. Di sana Bartolomeus berkarya bersama-sama dengan Filipus. Sepeninggal Filipus dan pembebasannya dari penjara, Bartolomeus mewartakan Injil di provinsi Likaonia, Asia Kecil. Mereka mengatakan bahwa Bartolomeus yang pertama mempertobatkan mereka hingga mati sebagai martir Kristus di Albonopalis, tepi Laut Kaspia, pada masa pemerintahan Astyages, Raja Armenia. Selain berkarya di antara orang-orang Armenia, Bartolomeus juga berkarya di Mesopotamia, Mosul atau Kurdi, Irak, Babilonia, Kaldea, Arab, dan Persia. Demikianlah riwayat orang kudus Santo Bartolomeus dengan berbagai kisahnya. Semoga kita dapat mengambil kebaikannya, kesetiaannya, dan dapat menjadi panutan bagi kita semua. Amin. Bacaan pertama. Di atas 12 batu dasar tertulis nama ke-12 rasul anak domba. Pembacaan dari kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendengar seorang malaikat berkata kepadaku, "Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba." Lalu di dalam roh aku dibawanya ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Temboknya besar lagi tinggi, pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis nama ke-12 rasul anak domba. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret."
Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan kita pada hari ini, aku melihat engkau di bawah pohon ara, dalam Yohanes 1 ayat 50. Yohanes adalah satu-satunya penulis Injil yang menyebutkan tokoh bernama Natanael. Natanael bertanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" ketika Filipus menceritakan tentang Yesus. Hal ini karena pemikiran orang Yahudi bahwa Mesias akan datang dari Yudea, tanah Daud, bukan dari Galilea yang didominasi kaum kafir. Sebenarnya tanggapan Natanael itu bukan ungkapan sinis atau ketidakpercayaan, melainkan sebagai bentuk pernyataan dari apa yang diketahuinya dan diyakini kalangan Yahudi saat itu. Perjumpaan dengan Yesus membawa perubahan besar dalam hidup Natanael. Yesus menyebutnya sebagai orang Israel sejati dan tidak ada kepalsuan di dalamnya. Hal ini sangat mengherankan Natanael karena mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Yesus mengatakan bahwa ia sudah melihat Natanael di bawah pohon ara sebelum Filipus memanggilnya. Ungkapan di bawah pohon ara sering digunakan bagi mereka yang membaca dan mempelajari kitab suci. Natanael adalah pribadi yang baik dan suci, sehingga ungkapan ini membuatnya tertegun dan percaya bahwa Yesus berasal dari Allah. Yesus berjanji kepada Natanael bahwa ia akan melihat sesuatu yang jauh lebih besar lagi. Janji Yesus bagi Natanael juga berlaku bagi kita, terutama bagi kita yang suka membaca firman-Nya, merenungkan dan melakukannya. Kita akan melihat sesuatu yang lebih besar dalam hidup kita. Kita bukan hanya melihat bahwa Yesus tahu semua yang terjadi dalam hidup kita, namun akan melihat dan merasakan kuasa ilahi yang bekerja dalam diri Yesus Tuhan. Ya Tuhan, beri aku rahmat untuk mencintai firman-Mu dan belajar melakukannya, sehingga aku dapat melihat kuasa-Mu bekerja dalam hidupku.